Pemirsa, kericuhan terjadi saat tradisi siraman panjang digelar di Keraton Cirebon. Warga berebut air bekas yang dipakai membersihkan benda pusaka peninggalan Wali Songo yang dipercaya membawa keberkahan. Warga saling dorong saat mengikuti tradisi siraman panjang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Membawa wadah, warga berebut air bekas yang dipakai membersihkan benda pusaka peninggalan Wali Songo. Dalam tradisi siraman panjang, keluarga Sultan dan puluhan abdi dalam mencuci benda-benda pusaka, piring hingga guci milik keraton peninggalan zaman Wali Songo yang berusia sekitar 600 abad. Tradisi ini merupakan rangkaian peringatan Maulid Nabi. Sementara air bekas cucian benda-benda pusaka diperuntukkan warga karena dipercaya membawa keberkahan. Pelaku balap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap 2 remaja usai terjatuh akibat menabrak rekannya saat kabur. Polisi bubarkan puluhan motor konvoi yang hendak balap liar dan menutup jalan Lanto Daeng, Pesawang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang melihat kedatangan petugas kocar-kacir menyelamatkan diri. Dua remaja yang diduga pelaku balap liar ditangkap polisi usai terjatuh akibat menabrak motor rekannya saat kabur. Keduanya dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, para remaja ini diketahui telah konvoi dengan puluhan motor di beberapa wilayah di Kota Makassar sebelum dijaring polisi. Warga mengaku resah akibat ulah remaja ini. Mereka tidak hanya balap liar, namun juga kerap menyerang ke permukiman warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Aksi perkelahian sopir mobil dan pengendara motor di Jalan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan viral di media sosial. Perkelahian keduanya dipicu karena salah satu pengendara tak terima diklakson. Ada keributan. Ya, awas ya, nanti masuk berita ya. Aksi perkelahian antara seorang pengendara motor dan pengemudi mobil terekam kamera amatir warga dan viral di media sosial. Ya, Pak. Ya. Dalam video terlihat pria berhelm yang merupakan si pengendara motor memiting dan memukul pria pengemudi mobil hingga mendorongnya ke tembok di area SPBU kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Raihan warga sekitar pun tak digubris oleh pelaku. Menurut laporan pengemudi mobil, kejadian ini dipicu karena si pengendara motor tidak terima saat diklakson hingga akhirnya marah dan melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Di Polsek Jagakarsa telah menerima seorang laki-laki inisial AJ umur 35 tahun warga Jagakarsa. Kemudian dari keterangan yang kita dapat bahwa dari AJ telah mengalami penganiayaan di Jalan Tanjung Barat, tepatnya di pom bensin Tanjung Barat. Dan kemudian kronologis yang diceritakan bahwa korban ada di jalan menuju Pasar Minggu ke Lenteng Agung. Kemudian dari situ dia melakson seseorang yang mengendarai sepeda motor. Kemudian dari pengendara sepeda motor itu tidak menerima diklakson. Dan kemudian dari pengendara sepeda motor itu langsung menghadang dan terjadi selisih paham. Atas laporan korban, kini kasus ditindaklanjuti oleh Polsek Jagakarsa. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kasus kematian warga negara asing asal Inggris. Korban tewas setelah menjadi korban pengeroyokan oleh 4 orang warga negara Australia. Seorang warga negara asing asal Inggris tewas diduga dianiaya sejumlah WNA di sebuah kafe di Legian, Badung, Bali. Penganiayaan terjadi pada 5 Agustus lalu sekitar pukul 2 dini hari. Korban sempat kembali ke hotel sebelum akhirnya mendapatkan perawatan medis di rumah sakit pada 8 Agustus. Setelah menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada 20 Agustus. Dari hasil pendalaman awal serta pemeriksaan CCTV,
polisi menemukan indikasi pengeroyokan yang diduga dilakukan 4 warga negara asing asal Australia. Namun berdasarkan data keimigrasian, keempat pelaku sudah pergi ke Australia pada 6 Agustus lalu. Hasil pendalaman awal ya, terdapat 4 orang ya yang diduga. Terdapat 4 orang yang diduga yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana tersebut yang seluruhnya tercatat telah meninggalkan wilayah Indonesia setelah kejadian tersebut. Jadi keempat yang terduga itu terbang menuju ke Avalon Fix, Australia. Polresta Denpasar masih mendalami penyebab pasti kematian korban serta berkoordinasi dengan dokter forensik dan pihak rumah sakit serta konsulat. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sesama temannya di komunitas seni kuda lumping. Aksi perundungan dipicu masalah asmara dan salah satu pelaku viral di media sosial. Sebuah video memperlihatkan seorang anak perempuan menjadi korban perundungan di pantai Teluk Penyu Cilacap, Jawa Tengah. Korban terlihat dikerubungi oleh para pelaku dan mendapat kekerasan fisik. Korban dan para pelaku merupakan teman di komunitas seni tradisional kuda lumping atau ebek. Tak hanya sekali, korban juga mengalami perundungan di lokasi yang berbeda. Para pelaku yang semuanya anak perempuan di bawah umur melakukan perundungan kepada korban hingga menangis. Tidak terima, orang tua korban melaporkan ke polisi. Berdasarkan pemeriksaan polisi, aksi perundungan dipicu oleh masalah asmara antara korban dengan salah satu pelaku. Jadi masalah asmara di antara salah satu terduga pelaku. Kemudian mereka mengungkapkan atau merasakan kecewaan dengan cara melakukan bullying, baik fisik maupun psikis. Polisi menetapkan tersangka 5 anak yang masih berusia 13 hingga 14 tahun sebagai pelaku perundungan. Namun kasus perundungan ini diselesaikan secara diversi atau pemberian santunan ganti rugi kepada korban. Santunan ganti rugi yang diterima korban dari para pelaku yakni uang sebesar Rp2.500.000. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kementerian Haji dan Umroh usulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH tahun 2027 naik 10 hingga 15% menjadi Rp107 juta. Namun biaya yang dibayar setiap jemaah justru turun dari tahun sebelumnya menjadi Rp42 juta. Rencana diusulkan oleh Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada hari Rabu lalu. Meski BPIH naik, namun ongkos haji yang dibayar oleh jemaah turun. Dari sebelumnya Rp54 juta tahun 2026 menjadi Rp42 juta tahun 2027 atau 40% dari keseluruhan BPIH. Biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya penerbangan hingga akomodasi di Tanah Suci. Sedangkan 60% sisanya atau sekitar Rp64 juta akan ditanggung oleh nilai manfaat dana haji untuk pelayanan konsumsi hingga biaya hidup. Komponen BPIH untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp107.340.172,02 dengan komposisi BPIH sebesar Rp42.936.068,81 atau sebesar 40% dan nilai manfaat sebesar Rp64.404.103,21 atau sebesar 60%. Komponen yang dibebankan langsung pada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar Rp42.936.068,81 yang terdiri dari komponen biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi, akomodasi Mekah,
dan totalnya sebesar 42.936.068. Ledakan dahsyat mengguncang gudang amunisi di daerah Al-Kiran, Misrata, Libya. Ledakan ini menyebabkan roket dan amunisi berhamburan ke daerah sekitarnya. Gudang milik Batalion Badai terletak di dekat penjara Al-Sik, Libya Barat. Lembaga Reformasi dan Rehabilitasi Al-Sikmain menyatakan para narapidana menerima perawatan akibat ledakan ini. Pada Agustus 2025 lalu, ledakan besar terjadi di gudang amunisi di Al-Sikrat, Misrata, Libya. Ledakan ini menyebabkan 16 orang terluka. Angkatan Udara Cina mengerahkan sejumlah pesawat tempur untuk menggelar latihan militer di benua Afrika. Pesawat tanker YY-20A dan 2 jet tempur J-16 lepas landas dari Cina menuju Mesir. Pesawat Angkatan Udara Cina berhasil melintasi 2 benua sejauh 6.000 km dalam waktu 9 jam. Latihan militer Eagles of Civilization 2026 dijadwalkan berlangsung dari pertengahan Agustus hingga awal September. Latihan ini dirancang untuk menguji kemampuan militer Tiongkok dalam memindahkan kekuatan udaranya secara cepat. Pengerahan ini juga menandai pertama kalinya jet tempur J-16 Cina diterbangkan ke Afrika. Pemirsa, 50 jenazah warga Palestina termasuk anak-anak akhirnya dimakamkan secara massal. Proses evakuasi jenazah berhasil dilakukan usai tertimbun reruntuhan selama 3 tahun. Warga Gaza menggelar pemakaman massal 50 jenazah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel, termasuk lebih dari 20 jenazah anak-anak. Jenazah berhasil dievakuasi setelah tertimbun reruntuhan rumah-rumah selama hampir 3 tahun. Evakuasi dilakukan dari sejumlah wilayah seperti Tel Al-Hawa, Az-Zaitun hingga Al-Shati. Proses evakuasi jasad korban selama 800 jam berlangsung di tengah keterbatasan alat berat. Seluruh jenazah kemudian dikumpulkan di halaman kompleks medis Ashifa. حتى هذه اللحظة الطواقم تعمل في الميدان، هناك جهود مستمرة لن تتوقف طالما هناك مشروع موجود مع الصليب الأحمر. ما إن ينتهي المشروع ستتوقف عمليات الانتشال. يتم التعرف على الضحايا، ربما من الملابس، ربما من بعض العائلات التي تستطيع أن تتعرف على أبنائها تتعرف، لكن المعظم هم عبارة عن رفات. Rekaman video menunjukkan jenazah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dibungkus bendera Palestina. Sementara para pelayat termasuk keluarga dan kerabat korban berkumpul di sekelilingnya memegang spanduk bergambar para korban. Para pelayat pun kemudian beramai-ramai membawa seluruh jenazah ke pemakaman untuk dimakamkan. Media Gaza melaporkan pada Oktober 2025, sekitar 9.500 warga Palestina dilaporkan hilang sejak awal perang, termasuk orang-orang yang diyakini masih berada di bawah reruntuhan.